Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidup ini kami membutuhkan firman-Mu supaya langkah kami tidak tersesat, supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu yang ya Bapa, untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 29 Juni 2021, kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Judulnya adalah berserah dan percaya. Berserah dan percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur 37 ini adalah sebuah khotbah. Bukan sebuah renungan yang biasa dipakai untuk saat teduh di pagi hari atau malam hari. Tapi ini sebuah khotbah yang mengarahkan umat Tuhan dalam berperilaku. Termasuk di dalamnya tentu adalah ayat yang kelima yang akan kita pelajari. Kita baca dulu. Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pengajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Mari kita melihat 3 hal dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tadi 5a dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata serahkan di dalam bahasa Ibrani adalah galal. Itu secara literal artinya menggulingkan. Menggulingkan. Karena berkaitan dengan pribadi, diri sendiri, ya makanya menggulingkan diri. Idenya ini adalah menggulingkan diri atau meletakkan diri ke orang lain. Itu sebetulnya idenya. Dengan maksud supaya orang lain itu menanggungnya. Ya. Jadi menggulingkan diri atau meletakkan diri ke orang lain dengan maksud supaya orang lain itu menanggung dia. Itu artinya serahkan atau berserah. Di sini disebutkan yang lain yaitu hidup. Hidup. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kata hidup di dalam bahasa Ibrani derek. Itu artinya jalan atau langkah atau perjalanan hidup. Jadi kalau dikatakan serahkan hidupmu itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan cara hidup kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan jalan hidup kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana hidup kita, dan tentu nanti hasilnya juga itu harus diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Jadi ini menarik ya, menarik. Karena tadi dijelaskan ya meletakkan diri, menggulingkan diri supaya orang lain menanggungnya. Itu berarti segala cara hidup, jalan hidup orang ini atau pemazmur ini diletakkan kepada Tuhan. Diletakkan kepada Tuhan. Jadi betul-betul berserah gitu ya. Betul-betul berserah. Ini gambarannya kalau anak kecil itu ya. Anak kecil itu tiba-tiba demplok ayahnya atau ibunya. Mungkin sedang berbaring mereka tiba-tiba ya jatuh aja ke atas ayahnya atau ibunya. Seperti itu.
Seperti itu gambaran dari pemazmur. Ini Daud ya, ini Daud. Dari pemazmur ini Daud. Nah, ini dia meletakkan diri. Jadi ya dengan sungguh dia meletakkan diri, cara hidupnya, jalan hidupnya, rencananya, segala dalam dirinya diletakkan kepada Tuhan. Itu luar biasa. Yang kedua kita bisa lihat di sini adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. 5b tadi dikatakan, dan percayalah kepadanya. Bapak Ibu, kata percaya yang dipakai di sini adalah batah. Batah itu ya bermakna mempercayai, bermakna mengandalkan atau menaruh kepercayaan. Percayalah kepada Tuhan. Dikatakan percaya kepada Tuhan. Itu sebetulnya maknanya adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan atau akan melakukan yang kita tidak dapat lakukan. Itu. Percaya kepada Tuhan itu artinya mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan, itu berarti percaya bahwa Tuhan akan melakukan atau sanggup melakukan sesuatu yang kita ini tidak dapat lakukan. Jadi hal-hal yang kita tidak dapat lakukan, ya sudah tidak bisa menjadi tanggung jawab kita karena kita tidak bisa lakukan. Dan itulah bagian Tuhan. Ya, seringkali kita bicara begitu, walaupun kita dalam dalam hati yang tidak membuat Tuhan itu sebagai pembantu kita, tidak, tetapi percaya itu tadi ya. Bagian kita sudah lakukan, tetapi bagian yang tidak dapat kita lakukan di dalam hidup ini, Tuhan sanggup melakukan. Dan Tuhan akan melakukan. Makanya percaya kepada Tuhan, mempercayakan sesuatu kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Hal yang ketiga hasilnya, lihat 5C, dan ia akan bertindak. Ketika pemazmur, di sini Daud ya, ketika Daud berserah kepada Tuhan, meletakkan dirinya sepenuhnya ke Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang dia tidak bisa lakukan, maka dengan sungguh-sungguh hal itu dikatakan atau diungkapkan atau dilakukan, maka Tuhan sungguh-sungguh bertindak. Tuhan sungguh-sungguh bertindak. Menarik, kata bertindak dipakai kata asa. Ini sebetulnya mewujudkan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, he shall bring it to pass. He shall bring it to pass. Mewujudkan. Ya. Mewujudkan. Dia akan mewujudkan. Tentunya sesuai dengan apa yang dia janjikan, sesuai cocok dengan pribadi dia, sesuai dengan kemuliaan dia. Pasti akan diwujudkan. Ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Daud sungguh tahu siapa Tuhannya, siapa yang dia sembah. Sebab itu dia berserah, meletakkan dirinya kepada Tuhan. Dan juga percaya Tuhan sanggup melakukan yang dia tidak sanggup lakukan. Dan hasilnya memang benar-benar Tuhan bertindak. Tuhan mewujudkan apa yang dirindukan Daud yang belum terwujud itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat dan terapkan dalam hidup kita di sini? Dalam menjalankan kehidupan ini atau dalam menjalani hidup ini, kita memang memerlukan rencana. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembrono, tapi memerlukan rencana. Apalagi dengan adanya masalah pandemi ini ya, kita pasti butuh rencana-rencana. Apa yang akan kita lakukan, bagaimana mengatasi persoalan ini.
bagaimana mengatasi masalah ini. Kita butuh rencana. Tetapi perhatikan bahwa kita harus menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Mempercayakan kepada Tuhan. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Jadi rencana-rencana yang kita buat, program-program kehidupan pribadi maupun keluarga, bahkan juga gereja, semuanya itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita meletakkan diri kita kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu segala rencana kehidupan kita pribadi maupun keluarga maupun kelompok maupun gereja itu harus sesuai dengan kemuliaan Tuhan, harus sesuai dengan pribadi karakter Tuhan. Itu yang membuat Tuhan akan mewujudkan. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan kebenarannya, tidak sesuai dengan pribadi karakternya, ya tidak mungkin Tuhan akan mewujudkan. Oleh sebab itu penting, ada beberapa hal di sini. Pertama, buat rencana. Tetapi yang kedua, rencana itu harus dievaluasi teliti ulang supaya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan karakter Tuhan, sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Lalu kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, baik diri kita maupun juga rencana-rencana itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan hal-hal yang tidak kita mampu melakukannya, yang kita tidak bisa mewujudkannya. Maka Tuhan akan mewujudkan hal itu. Percayalah mengenai hal itu. Maka berserah dan percaya akan menghasilkan sesuatu yang Tuhan buat untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu masalah-masalah pasti akan teratasi. Karena kita tidak bisa mengatasi, Tuhan yang mengatasi. Berserah dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, kami sudah belajar, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk merenungkannya dan juga melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa.